Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah menangkap 2 pengedar dan menyita 20 kg sabu-sabu. Kades Pagaitan ditahan karena diduga korupsi dana desa sebesar 400 juta rupiah lebih. Warga desa Malala menemukan mortir aktif yang diduga peninggalan Jepang. Mana Ibu RT? Kalau minta tolong saksikan ya. Saya kan arah sini. 2 pengedar narkotika jenis sabu-sabu ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah di Jalan Trans Palu Donggala, Kelurahan Watu Sampu, Kota Palu, Senin dini hari. Dari tangan kedua tersangka yang berinisial DM dan RO, polisi menyita sabu-sabu sebanyak 20 kg. Pengungkapan kasus narkoba ini bermula dari hasil pengembangan polisi saat menangkap 4 kg sabu-sabu 8 April lalu. Dari keterangan tersangka yang ditangkap, polisi mendapatkan keterangan akan adanya pengiriman sabu-sabu dari Malaysia melalui Donggala. Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung Direktur Komisaris Besar Polisi Pribadi Sembiring mencegat sebuah mobil yang diduga membawa sabu-sabu di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Watu Sampu, Kota Palu. Setelah digeledah, mobil tersebut ditemukan 20 bungkus sabu-sabu yang disimpan dalam tas yang terbungkus dus. Polisi kemudian menyita barang haram tersebut beserta 3 unit telepon seluler. 2 pria yang diketahui berinisial AM dan RO kemudian dibawa ke Mapolda Sulteng untuk diinterogasi. Dari keterangan tersangka kepada polisi, barang haram tersebut akan dibawa ke Palu dan dibagi kepada sejumlah orang. Sebanyak 5 kg diberikan pada seorang perempuan, serta 15 kg lagi belum disebut akan diberikan kepada siapa. Ini udah kita selidiki lama. Jadi saya sampaikan bahwa sejak diungkapnya 4 kilo itu, kita udah menyelidiki bahwa ada orang lain yang akan melanjutkan. Nah, akhirnya kita perdalam, kita selidiki, ya kita ketahui akan terjadi transaksi di Donggala, ya di Donggala. Kemudian kita siapkan tim untuk mengantisipasi, itu lebih kurang 1 minggu kita selidiki di Donggala sampai akhirnya terjadi transaksi pada malam itu malam sekitar pukul 3 pagi itu mereka transaksi. Ada yang menjemput dari Palu, kemudian ada yang orang yang di Donggala itu mengantar, ya mereka saling tukar tuh di jalan. Akhirnya kita hanya mampu menangkap yang membawa dari Palu. Yang membawa ke Palu kita razia. Dan kita tangkap di Watu Sampu. Kita kejar atau kita ikuti. Akhirnya kita tangkap di Watu Sampu. Pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah masih mendalami kasus sabu-sabu tersebut. Kedua tersangka ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pemeriksaan Pak Kades, periksa luka jari dengan apa? Siap. NKRI. Iya. Sudah putih rambut kau sudah tua, kenapa sakit? Iya. Luar biasa. Kepala Desa Pagaitan, Kecamatan Ogoidede, Kabupaten Toli-Toli resmi ditahan Kejaksaan Negeri Toli-Toli Senin sore. Kepala desa bernama Damianus Mikasa ini diduga terlibat korupsi dana desa sebesar 417 juta rupiah lebih.
Setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Damianus Mikasa kemudian dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Toli-Toli untuk ditahan. Dari hasil penyidikan Kejaksaan DM diduga menyelewengkan dana alokasi dana desa dan dana desa tahun 2022 hingga 2024. Dengan menggunakan rompi tahanan warna merah, orang nomor 1 di desa Pagaitan itu langsung dikawal ketat oleh petugas menuju mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa menuju lapas kelas 2B Toli-Toli. Damianus Mikasa terlihat santai dan mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sakit juga bilang bahwa dokter bilang yang bersangkutan sehat dalam penahanan. Dari kejaksaan cabang kejaksaan Toli akan Dr. Diogo Tua akan segera melimpahkan perkaranya ke pengadilan dalam waktu dekat. Disidangkan. Pengembangan perkara mungkin nanti di cabang kejaksaan Dr. Diogo Tua mungkin yang penyampaiannya seperti itu. Atas perbuatannya, Kepala Desa Pagaitan dijerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Kemudian ada SPPI, Ibu Fitri, Ari itu akuntan. Program makan bergizi gratis di Sulawesi Tengah terus berlanjut. Kini, Dapur MBG Mitra Mandiri pertama, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional mulai beroperasi. Dapur MBG yang ditangani salah satu vendor catering di Sulawesi Tengah tersebut melayani 9 sekolah di wilayah Kecamatan Palu Selatan sejak 14 April 2025 lalu. Di tempat ini juga sekaligus menjadi kantor tim SPPI, ahli gizi, dan akuntan. Mereka melayani sebanyak 3.519 porsi yang disalurkan ke 9 sekolah mulai jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama. Dapur mulai beroperasi sejak pukul 2 dini hari. Masing-masing karyawan yang berjumlah 47 orang bekerja sesuai tugasnya, baik koki, pencacah sayur, pemorsian, hingga pengantaran dan cleaning service. Hari ini itu kita udah prepare. Kita sudah memprepare segala sesuatunya. Sayur-sayuran dan lain sebagainya itu kita udah prepare. Kemudian kita mulai on di dapur, koki itu masak itu di jam 2 malam. Jam 2 malam kita estimasi 2 jam selesai. Nah, jam 4 kita sudah pemorsian yang untuk pengantaran jam 8 pagi. Seperti itu. Jadi tidak ada makanan yang kami masak itu misalkan pada malam hari jam 7-8 atau jam berapa itu tidak ada. Selain yang kami sudah prepare. Prepare itu misalkan sayur udah dikerja, ayam udah dipotong-potong dan lain sebagainya seperti itu. SMP Negeri 9 Palu menjadi salah satu penerima manfaat. Ada 978 siswa dan siswi yang mendapatkan makan bergizi gratis setiap harinya di hari sekolah. Pihak sekolah berharap program tersebut bisa terus konsisten. Bagi mereka, MBG berguna dalam meningkatkan gizi para anak didik. Jadi kami cateringnya, pihak catering datang sekitar jam-jam setengah 12, jam 11 setengah 12. Tapi kami bagi setelah anak-anak sholat. Jadi anak-anak sholat duhur dulu, kemudian setelah sholat baru pihak Wakasek membagi ke wali-wali kelas, kemudian mereka makan bersama di kelas. Begitu juga dari menunya kami lihat ya masih lumayan baik lah. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu, ada lauk pauknya, ada buahnya juga. Makan bergizi gratis merupakan program Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mendukung pemenuhan gizi. Salah satu targetnya ialah para peserta didik. Diharapkan pula dapat menambah semangat para siswa dan siswi untuk mengikuti pembelajaran. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.